أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم إلى حضرة شيخنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وشيخنا بهاء الدين النقشبندي وشيخنا أحمد الرفاعي وشيخنا محمد سلمان المدني وشيخنا محمد أشرف البنجري وشيخنا محمد نبيس وشيخنا أبو الصمد سيد الهدى له السندود وشيخنا زيني بن عبد الغني وشيخنا أبينا إبراهيم بن محمد وشيخنا محمد أحسن بك وشيخنا أبو الشعيب الرفاعي شيء لله لهم الفاتحة. إلى خاطر شيخنا أبو مديان وشيخنا أبو حسن السجلي وشيخنا أبو العباس الموسي وإمام ابن عتيلة شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Alhamdulillah, tanpa terasa bulan Rabiul Awal, bulan Maulid telah lewat. Kita berada di bulan Rabiul Akhir. Walaupun bulan Rabiul Awal lewat bulannya, tapi memperingati, mengenang perjalanan, kezahiran, akhlak, perilaku baginda Rasulullah selalu kita kaji dan terus kita kaji. Ada pepatah mengatakan, tak tahu maka tak kenal, tak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tak sayang. Kadar cintanya seseorang kepada Rasulullah tergantung kadar makrifat dan pengenalannya seseorang kepada Rasul. Makin dia mengenal siapa Rasulullah, siapa hakikat diri Rasulullah, makin bertambah cinta, bertambah kagum, bertambah mahabbah, bertambah mutabaah kepada Nabi zahir dan batin. Sedikit pengenalannya kepada Nabi, sedikit mahabbahnya, sedikit salawatnya. Luas cintanya, besar mahabbahnya, besar salawatnya, besar mutabaahnya. Dan kalau kita membicarakan tentang baginda Rasul, itu bagaikan lautan yang tak bertepi. Makin kita pelajari sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi, zahir dan batin, makin bertambah mahabbah, bertambah kagum akan diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu Allah memuji Nabi dengan pujian, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wahai Muhammad Rasulullah, engkau sungguh mempunyai akhlak yang agung. Ketika Rasulullah ditanya oleh Allah,
Sebelumnya Allah menanya kepada Nabiullah Musa alaihissalam, "Ya Musa, man anta?" Apa jawab Nabiullah Musa? "Ya Rabb, ana kalimullah." Ulun ini orang yang berdialog lawan piang. "Ya Ibrahim, man anta?" "Ana khalilullah." Ulun ini khalilullah, kekasih piang ya Rasulullah. "Ya Isya, man anta?" Wahai Isya, engkau siapa? "Ana ruhullah." Ulun roh engkau ya Allah. Artinya roh yang diciptakan dari Allah. Lalu Allah menanya kepada baginda Rasulullah, "Ya Muhammad, man anta?" "Ana al-yatim." Ulun ini anak yatim. Anak yatim itu abah kada, mama kada. Ini ada makna dua makna, ada makna zahir, ada makna batin. Makna zahir dalam kandungan Rasulullah, abah beliau Abdullah sudah wafat. Usia 6 tahun Bunda Aminah mama beliau juga wafat. Dan kedua, ayah Bunda Rasulullah ini agama fitrah. Fatrah artinya dalam kesucian. Antara senggang waktu antara Nabiullah Isya dengan Rasulullah. Jadi ini agama fatrah. Dan dalam kitab Asy-Syamil Muhammadiyah disebutkan bahwa dengan izin Allah Rasulullah menghidupkan ayah dan bunda beliau. Lalu ayahanda dan bunda beliau mengucap 2 kalimat syahadat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Anak yatim ya Rasulullah. Makna yatim secara batin bahwa asal kejadian Rasulullah dijadikan oleh Allah Ta'ala. Awal kejadian belum adanya yang ada. Dengan kudrat iradat Allah, Allah jahirkanlah, dan pertama dijahirkan qad ja'akum minallahi nur. Sungguhlah datang kepada kalian semua dari Allah manusia nur. Hai nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini awal kejadian. Nur, ba abah kada, ba mama kada juga. Allahu Akbar. Ketika Allah memandang hati seluruh makhluknya, hati yang paling tawadhu itu hatinya Rasulullah. Makanya kenapa Allah sangat memuliakan Rasulullah daripada nabi-nabi yang lain. Sifat yang paling tawadhu itu sifatnya. Seluruh nabi-nabi tawadhu semuanya. Nabi Musa tawadhu, Nabiullah Isya tawadhu, Nabi Ibrahim tawadhu, semuanya tawadhu. Tapi yang paling tawadhu itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sidin paling dimuliakan oleh Allah. Makanya udah Nabi, "Man tawadha'a rafa'ahullah." Siapa yang tawadhu, Allah tinggikan derajatnya. Amin. Wa man takabbara wadha'ahullah. Siapa yang sombong, Allah hinakan dirinya. Bila ada tertanam di diri kita sifat tawadhu, berarti orang itu sudah mengandung pancaran nurnya Rasulullah. Amin. Karena sifat tawadhu itu sifatnya Rasulullah yang menjahir bertajalli kepada umatnya. Nah, sifat tawadhu kita ini beda-beda tergantung ma'rifat, musyahadahnya, dan hidayah dari Allah. Ketika Abu Yazid Al-Bustami, seorang sufi terkemuka, dalam munajatnya kepada Allah, Abu Yazid bertanya kepada Allah, "Ya Rabb,
bagaimanakah caranya orang-orang yang dekat dengan engkau itu bisa mendekat kepadamu? Ya Abu Yazid Al-Bustami, ya Allah, bagaimanakah caranya agar orang-orang yang dekat denganmu itu bisa mendekat kepadamu, sehingga dengan mendekat kepadamu dia bisa dekat kepadamu? Bagaimana caranya ya Allah? Apa jawab Allah? Hai Abu Yazid, seseorang bisa mendekat kepada aku dengan memiliki apa yang tidak kumiliki. Sekali lagi, seseorang bisa mendekat kepadaku dengan memiliki apa yang tidak kumiliki. Ya Allah, kira-kira Pak, ada nggak yang ada dimiliki Allah? Ada dahulu, ada nggak? Ada. Tapi Allah menyatakan seseorang bisa dekat dengan aku dengan memiliki apa yang tidak kumiliki. Ya Abu Yazid Al-Bustami, ya Allah, apakah yang tidak engkau miliki, yang bila orang memiliki itu dia bisa dekat kepadamu? Ujar Allah, perasaan hina dan fakir. Sifat hina dan fakir itu ada milik Allah. Allah istighna, kita ittiqa. Ada tauhid istighna dan ittiqa. Jadi sifat hina itu sifat hamba. Aslinya kita ini ibaratkan sifatnya hina, tidak memiliki kemuliaan seujung kuku pun, dan memang hina. Sifat asli dari fakir, kada berisi apa-apa. Nah, bila pada diri seseorang itu tertancap, tertanam di perasaan batinnya, aku orang paling hina, dengan penuh kehinaan dalam perasaannya, sehingga ia tidak merasa sedikit pun berisi kemuliaan. Seujung kuku kada merasa berisi kemuliaan, paling hina. Memandang siapa saja dipandangnya, dirinya yang paling hina. Hatta kita memandang kepada orang-orang yang ahli maksiat sekalipun, tetap perasaan diri kita yang paling hina. Memandang kepada murid sekalipun, si guru, tetap si guru itu merasa dirinya paling hina pada muridnya. Memandang kepada bawahannya sekalipun, pejabat itu, tetap dirinya merasa paling hina. Pokoknya di alam semesta ini, yang paling hina dirinya. Yang kedua, perasaan fakir. Apa fakir itu? Tidak merasa memiliki apa-apa. Karena dia fakir, hina, maka hajatannya, sandarannya full hanya kepada Allah. Amin. Gantungannya full hanya kepada Allah. Amin. Bila ada dua sifat ini tertanam dalam diri seseorang, orang itu menjadi orang yang dekat dengan Allah. Dan ini bersesuaian dengan kalam hikmah yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Athaillah. Ma talaba laka syai'un misl ittirari wala asra'a bil mawahibi ilaika mislu zillati wal ibtiqar. Tiada sesuatu yang dapat menyegerakan tercapainya permintaan hajatmu
Tiada sesuatu yang dapat menyegerakan tercapainya doa-doamu, kabulnya doa-doamu, seperti tertancap di hatimu perasaan idtirari. Apa idtirari itu? Idtirari itu artinya merasa tidak ada lagi yang lain yang bisa menyelamatkan, tidak ada lagi yang lain bisa menolong. Pokoknya di hatinya, ada dari yang lain, hatta dirinya tidak tahu apa-apa. Seperti contoh, ketika Nabiullah Yunus dalam perut ikan, dalam lautan, dalam kegelapan malam. Bayangkan kegelapan malam, kegelapan lautan di dasar laut, dalam perut iwan. Allahu Akbar. Bagaimanakah suasana hati saat itu? Nah, Nabiullah Yunus sudah merasa sungguh-sungguh tidak ada apa-apanya lagi, lepas daripada pengharapan kepada segala sesuatu, bahkan kepada dirinya sendiri melepaskan sudah. Makanya Allah ajarkan satu isyarat munajat, yang ini jadi doa kita semua, pelajaran untuk kita. Siapapun yang mengalami problem kehidupan, kesulitan, kesusahan, penderitaan apapun yang menimpa kita, ini obatnya nih. Jadi kada perlu jauh-jauh kadukun alihi, malah betapa berbahaya. Orang kadukun tuh yang imbah kubur tadi patangga, imbah dapat bencana dibunguli dukun, pulang. Ini syaratnya ini permata, ini duit habis, hasilnya ada. Malah kita syirik. Kenapa? Orang yang datang kepada dukun percaya dengan apa yang dukun tadi, 40 hari amalnya akan diterima oleh Allah dan keluar pada agama Muhammad Rasulullah. Na'udzubillah. Jadi jangan hendak baik dukun-dukunan. Kalau ibu takon-takon, mbah anak pian, pinak anak karasukan. Datang orang apa nih? Oh, jasi dukun anak pian itu ada yang mengirimi. Saya mengirimi orang sebelah dua yang melapas minyak kuyang. Ciri-cirinya ini. Akhirnya hamuklah kuitan tadi lawan orang sebelah. Padahal kada bujur, dukun itu mah ada. Ini banyak terjadi ini sampai bakal lahir orang kampung gara-gara kayak gini nah. Jadi ada anak-anak pulasit, ada anak lapas pulasit. Terus iya juga dalam mah bulu. Orang yang disalahkan. Ya hati-hati, bahaya jadi fitnah pulang. Ada dua pihak datang bertakun dukun ini kisah harap sakti juga, kisah berasok. Anak apa pihak? Oh, tuh aku mengibadah tuh. Assalamualaikum. Siapa pihak? Aku Datuk dari luar negeri. Siapa namanya? Jin Datuk Komang. Apa yang ditanyakan kepadaku, hai cucu? Oh ini. Oh begini cucu, ini. Tapi Datuk haus hendak minum kopi pahit dulu. Nah, bisa terjadi itu. Ini kenyataan di masyarakat. Jangan percaya itu kisahnya jin. Bisa. Atau juga pura-pura mengaku jin masuk pada sini, coba ulah-ulah kisah. Nah ini kita banyak dibunguli orang gitu kan. Duit. Mencari lupa garu, apakah garu bunuhan dikitarus. Oh barasok ada tuh pulang di gunung sana ada sarang burung pipit. Walet asal sambat jatuhnya. Ini. Siapakah Sumbari sapi Saiko? Tuh di bawah rumah, di hingga rumah pian itu ada barang patakan.
Tuh, amas tuh banyak banget gali kerja. Duit habis, ada nggak? Terbukti kan? Tak banyak dari kampung kita kayaknya. Ada orang datang kisah menggandakan duit, tolong masalah jamaah balatannya. Bila ada nanti sana tahu menggandakan duit, bintang kau menggandakan barang-barang gaib, jangan diompati. Cakap sini apa membawa pian? Presiden seorang tujuannya duit pian habis, orangnya hilang. Punya nggak? Iya. Terbukti. Nah, jadi tolong nih, mendengarkan nih, jangan kalau sudah gini kata bahaya kesah barang-barang gaib, barang-barang antek kesahnya aja, hayalnya sugih, ujung-ujungnya bangkrut. Lagi musim ini sudah tiap. Sejauh-jauh mencari, kita ada Allah. Allah cemburu. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Hai Muhammad Rasulullah, bila hamba-hambaku menanyakan kepadamu tentang aku sangat dekat. Ujibud da'watad da'i idza da'ani. Aku mengabulkan permintaan hambaku bila hambaku itu meminta lawan aku. Amin. Maka itu para jamaah, kita belajar lewat Nabi Allah Yunus. Allah ceritakan para nabi-nabi untuk apa? Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Kami mengkisahkan, ujar Allah, cerita perjalanan nabi-nabi terdahulu, rasul terdahulu, bagaimana perjuangannya, bagaimana penderitaannya, bagaimana takwanya kepada Allah, bagaimana tawakalnya kepada Allah, akan bertambah batin kita, bertambah yakin bahwa Allah Ta'ala. Lihat Nabi Yunus, Nabi Yunus dalam perut ikan, tidak ada yang melihat, tidak ada yang dipandang lagi. Lalu apa kalimat Nabi Yunus dari hati yang paling dalam, penuh perasaan? La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Ketika mengatakan la ilah tadi, sudah Nabi Yunus melepaskan, kadang lagi Tuhan-Tuhan yang lain, kadang lagi tempat bergantung, bersandar. Bahkan ketika itu Nabi Yunus menghilangkan wujud dirinya, ada kadang lagi illa anta, hanya Dia saja yang ada. Nah, ini rahasia ma'rifat di sini anaknya. Hilang Yunus, panah Yunus, lebur akuan kadang lagi Yunus. Jangankan Yunus, semuanya hilang dalam pandangan Yunus. Dirinya pun hilang dalam pandangan akuannya. Kata lagi, la ilaha illa anta. La ilaha, diri dan alam, kata lagi, illa anta. Menisbahkan hanya Biar yang ada ya Allah. Nah, adanya Biar. Kata lagi yang lain, Biar saja yang ada. Subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah. Ini kuntu minaz zalimin. Ulut ini ya Allah orang yang zalim, orang yang hina, orang yang bergelimang dosa. Maka itu wala asra'a bil mawahibi ilaika mislu zillati wal ibtiqa. Dan tidak ada yang menyegerakan tibanya pemberian-pemberian, ijabah doa, karunia-karunia Allah seperti seseorang yang merasa dirinya hina dan merasa dirinya fakir. Setelah Nabi Yunus berulang-ulang mengucap kalimat tersebut, tidak ada lagi harapan sanggaran kepada yang lain selain Allah. Lalu ia merasa dirinya hina-hina, fakir. Maka ketika itu Allah keluarkan Nabi Yunus dari perut ikan. Allah selamatkan Nabi Yunus dan disambut oleh mesra oleh masyarakat kaumnya yang bertobat kepada beliau. Satu contoh. Jadi kalau ingin doa-doa kita diijabah oleh Allah, amalkan doa Nabi Yunus.
Bukan hanya doanya saja, tapi isi batin Nabi Yunus bahwa tidak merasa memiliki apa-apa, merasa hina dan segala-galanya. Contoh akhirat ini seperti kita Bapak Ibu naik pesawat canggih, super canggih pesawatnya, mau ke luar negeri. Maaf, ini contoh aja. Di dalam pesawat itu terhidang makanan segala nikmat, super canggih, kelas VIP pesawatnya. Duduknya aja pada ganap. Kalau berapa pian-pian di contohnya. Makanan sosial, pramugari nang ratu-ratu kecantikan dunia yang menghidangkan lawan pian pae gue. Makan apa ada. Kamar mandinya ada. Bahkan kursinya ini emas pesawatnya, pada gampangan ya. Saking hebatnya benda pesawat tadi. Rupanya karena fasilitas tersedia, pramugarinya ramah-ramah, cantik-cantik pula. Lalu pian ini kisahnya, foto-foto dalam pramugari no. Bila dihiga maka melibur. Tapi ramah pramugarinya, seneng, lupa segala-galanya, asik, kada sadar bahwa kita berada di atas pesawat. Asik foto-foto, tiba-tiba datanglah cuaca buruk. Pengumuman para penumpang, cuaca buruk. Tolong pasang sabuk pengaman. Mesin pesawat satu sudah mati. Minyak hendak habis. Kira-kira hati kita waktu itu kemana ya? Adakah pikiran lawan yang lain lagi? Tergorengkah makanan yang enak tadi? Kadang ayu lagi. Kursi amas, kadang ayu lagi. Hadir opo. Datang pramugari menawari, Pak, foto-foto kah lagi? Kira-kira kamu nggak lagi? Hancur. Tidur lagi. Hilang pramugari itu lagi. Oke, sampai menawari, Pak, di akhir hayat kita ini Pak, ayo kita nikah dulu. Majinnya, ayo lagi, tidur sudah. Nah, itu namanya ikhtirat. Ikhtirat itu artinya kadang lagi sudah arahan. Hati kita kadang lagi sudah memikirkan yang lain, bergantung lawan yang lain, harapan lawan yang kadang lagi hanya kadang fokus kita hanya kepada Allah. Nah, ketika hati kita semacam itu, itulah hatinya Nabi Yunus yang memandang la ilaha illa anta, hanya pian saja ada. Nah, kau mau menyelamatkan pian saja, ada lagi kita lain, ada lagi lawan si A, lawan si B, lawan anak, lawan bini, lawan laki, lawan anak buah, lawan kawan, lawan sahabat, lawan bos, kadang lagi lepas semuanya. Masalah, kesulitan apapun dilepaskan di hatinya. Gantungan-gantungan, ikatan-ikatan Tuhan yang lain dilepas di hatinya. Hanya Engkau saja yang ada, ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, inni kuntu minaz zalimin. Inilah ulun yang hina, yang zalim, yang bergelimang dosa, yang penuh dengan maksiat yang banyak ya Allah, yang penuh dengan kesalahan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sama-sama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca Pak Ai, Bu Ai dengan perasaan khusyuk, dengan perasaan hina, dengan perasaan rendah diri, dengan perasaan fakir. Coba aja, insya Allah Allah memberikan jalan keluar. Cuman kapan Allah memberikan jalan keluarnya,
tergantung rahasia Allah. Ada kalanya cepat, ada kalanya sengaja Allah tunda. Ada kalanya doa itu bukan nggak diijabah. Ketika sedang berdoa belum juga kabul, ujar Allah, bukan karena kabul, aku senang mendengar tangisanmu, aku senang mendengar rintihanmu, makanya aku tunda doa ini kabul, dan aku senang mendengarkan rintihanmu. Tanda doa itu diijabah ketika seseorang itu diizinkan oleh Allah untuk mulutnya mengungkapkan meminta kepada Allah, digerakkan hatinya berhajat kepada Allah dengan penuh khusyuk, tawadhu, rendah hati, lalu dia meminta kepada Allah. Itu alamat doa diijabah Allah. Mari kita ingatkan satu peringatan Allah dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 62. Amman yujibul mudtarra idza da'ahu. Siapakah yang dapat memperkenankan menyambut doa orang yang terpaksa bila dia berdoa meminta padanya? Siapakah ya Allah? Nah, kalau ngabulkan selain aku. Nah, bila orang yang berdoa tadi yang merasa dirinya itu sudah kadang merasa apa-apa lagi, kadang seujung kuku, kadang merasa bisi kekuatan dirinya, dan yang lain kadang lagi harapan lawan siapapun, kadang lagi sudah hanya harapannya hanya kepada Allah. Orang yang mudtarra, yang terpaksa itulah yang merasa sudah tidak ada daya dan tidak ada kekuatan lain yang dapat menolongnya, baik dari luar ataupun dari dirinya sendiri, kecuali satu-satunya hanya Allah semata-mata. Nah, ini orang yang mudtarra itu, nah terpaksa, nanti ada maksud bukan terpaksa karena ada lagi sudah lain dirinya, ada dari nak menolong selain Allah. Orang yang demikianlah yang segera tercapai hajat kebutuhannya, dan itulah yang bernama tauhid, mengesahkan Allah. Hal orang ini bagaikan orang yang akan tenggelam di dalam laut atau tersesat di hutan belukar yang seram sekali. Ini samanya amsalnya orang dalam lautan, orang kambing dalam lautan, sama. Kita ini kadang-kadang berhari kan berkapalan mah, gelombang mau anak tinggalan kapal naik pahit bantu Allah. Tapi imbas selamat ke tujuan, ingat lagi lawan Tuhan. Ini kebanyakan betul gitu. Waktu nyaman kada ingat, waktu sengsara imbas sampai ke pantai, imbas sampai ke bandara sudah selamat. Kada ingat lagi. Ini sifat manusia. Mari kita lihat apa yang diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Sungguh Allah telah menolong, membantu, memenangkan kamu dalam perang Badar ketika kamu dalam keadaan hina dan rendah diri, tidak berdaya. Bayangkan perang Badar Kubra, umat Islam cuma 313, perlengkapan senjata sederhana, bulan puasa, puasaan lagi, haus, lapar, panas, nggak ada pikiran, melawan orang yang ada puasa, kafir, ribu-ribu dengan pasukan yang banyak, dengan pedang terhunus, senjata yang lengkap. Nah, ketika umat Islam merasakan dan berdaya, karena kuat kuasa, bergantungnya, bersandarnya hanya kepada Allah, maka ujar Allah, walaqad nasarakumullah bi Badrin wa antum adillah. Dan Allah memberikan pertolongan di perang Badar karena kalian semua merasa lemah, karena kuat kuasa, merasa hina. Ternyata pertolongan akan datang kepada seseorang ketika merasa hina. Jadi hati-hati Pak, orang yang dihina
orang yang disakiti, orang yang dizalimi, orang yang difitnahi, orang yang dimacam-macamin. Kalau dia merasa dirinya terhina, terzalimi, lalu dia mengangkat tangan, nah ini jarang doanya kada kabul. Hati-hati. Doa orang yang terzalimi itu doanya mustajab. Allahu Akbar. Bayangkan 313 Allah beri kemenangan. Kenapa? Ini pelajaran lagi kepada kita. Karena tentara muslim waktu itu merasa gak punya kekuatan. Apa sih 313? Pedang seadanya, puasa, bulan Ramadan, melawan pasukan yang begitu besar, tentaranya banyak, kuat, pedangnya lengkap, senjata lengkap. Kemana bukanya? Bergantung lawan Allah. La haula wa la quwata illa billah. Ini isyarat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Ini amalan kelebihan hendak sugih. Hendak sugih. Ujar Allah, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Innamas sadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya sedekah pemberian itu hanya untuk orang-orang yang benar-benar fakir dan miskin. Artinya Allah akan datangkan rezeki kepada setiap orang yang ketikanya itu merasa tidak memiliki apa. Jadi ketika orang itu berhajat berdoa, Allah datangkan rezekinya. Jangankan lawan kita, hamba-hamba Allah, kepada ulat dalam batu aja ada rezekinya. Makhluk yang lemah, yang melata, yang cuma merayap, dengan kekuasaan Allah, Allah datangkan rezeki, makanannya bisa terbang, sedangkan dia nggak terbang, cecak, dia cacat di dinding, nah merayap. Secara akal kada mungkin cecak bisa menangkap nyamuk. Nyamuk tarabak, cecak kata kau tarabak juga kan hanya satu gugur betul cecaknya. Tapi kenapa inilah kuasa Allah? Cecaknya merasa ada berdaya, ada kuasa. Tapi tetap ada syariat sedikit. Berapa habari mulai lagu ini udah lagu bahari itu buat. Cicak di dinding diam merayap. Jadi tetap ada usahanya. Bagaimana merayap? Datang seekor nyamuk. Seekor nyamuk nyamuk teh musa akasnya. Hakunnya menyerahkan diri. Seorang bisa terbang. Hakunnya menyerahkan diri datangi cacak. Kenapa? Siapa menggerakkan nyamuk? Datang ke siapa? Allah. Datang seekor nyamuk, hap, lalu dilahap. Coba cara Allah mendatangkan rezeki. Kita kadang-kadang kada tahu Bapak Ibu di mana rezeki kita kada tahu. Nah kayak apa hari ini? Tapi sesungguhnya rezeki itu tahu di mana alamat kitanya datang sorang. Kalau seabut ke seberabut datang sorang. Amun rezeki musang kada tak alang. Amun rezeki elang kada tak. Aduh sakahiri rezeki lawan orang-orang maka ini sudah tulisannya si Asugi. Ini kata-kata pahirian itu berapa? Supervisi. Penjual pentol pada penjual pentol. Nah ini payu, ini kada takut konan pada payu salibnya. Tukang kunjun pada tukang kunjun, apalagi perlombaan. Tukang beca pada tukang beca. Ini satu korbis itu iri dengki, itu ada sifat itu. Pada trik iri dengki ini membakar amal kebaikan, ujar Nabi kaya membakar kayu, api membakar kayu habis amal. Sudah setiap orang sudah ada rezekinya
masing, sudah ada takarannya masing-masing, tapi tetap ada usaha dan ikhtiar, jangan berdiri. Makanya Rasulullah ketika di sebuah majlis pengajian selesai bubar, sebelum bubar Nabi berkata, sebentar lagi akan datang kepada kita salah seorang penghuni surga. Tidak berapa lama datang seorang laki-laki menjepit sandalnya, duduk mendengarkan majelis Nabi. Para sahabat memperhatikan, oh ini orangnya. Dalam majelis lain Nabi ngomongkan lagi, majelis, sebentar lagi akan datang kepada kita salah seorang penghuni surga. Ternyata orangnya itu lagi. Dalam majelis yang lain Nabi ngomong lagi, sebentar lagi akan datang kepada kita salah seorang penghuni surga. Itu pula orangnya. Akhirnya salah seorang sahabat membutuhkan di mana rumah, ingin tahu apa sih amalannya sehingga Nabi mengatakan orang ini penghuni surga. Nyampe di rumah, sahabat Nabi ini ikut numpang di rumah. Bolehkah ulun ikut numpang di rumah pian untuk bermalam karena ulun ada masalah dalam keluarga? Oh silakan bermalam. Diperhatikan apa sih amalan orang penghuni surga ini. Ternyata ba'da isya selesai wirid-wiridan amaliyah tidur. Sama aku yang guring doa semalam dan amalan. Tengah malam tahajud beberapa rakaat tambah witir, tidur lagi. Sama aja. Salat subuh itu aja kalian. Salat 5 waktu ibadah seadanya. Ini apa sih amalannya kok tidak beda dengan aku? Kenapa dia ambil surga? Rupanya beberapa hari lalu pamitan, mohon izin. Ulun sebenarnya hanya siasat ikut bermalam dengan pian ini. Karena sesungguhnya ini jam 6, setengah 6 ini memang dulu jam setengah 6 kapan? Budi Raya lah. Oh, pindah adab benar sudah. Ulun ini sebenarnya bukan ada masalah dengan keluarga. Ulun ingin tahu sebab Rasulullah mengkabarkan kepada kami di majlis bahwa sebentar lagi akan datang seorang penghuni surga. Ulun itu pian mendatang 3 kali. Apa amalan pian? Apa amalan sampian ini? Maka apa jawab orang tersebut? Seperti yang kau lihat itulah amalanku. Nggak beda dengan kalian, sama. Lalu sahabat menanya, nggak mungkin. Tentu ada sesuatu. Kalau engkau memaksakan, tidak ada. Cuma aku ada punya hati. Di hatiku ini punya satu perasaan. Apabila melihat saudaraku dapat penderitaan, dapat kesengsaraan, dapat kesulitan, aku ikut prihatin, aku ikut berduka, aku ikut bersedih, dan aku ingin membantu kesulitannya. Tapi ketika aku melihat salah seorang saudaraku itu dapat rezeki yang berlimpah, nikmat yang banyak dari Allah, bahkan melebihi aku bergembira, aku bersyukur kepada Allah. Walaupun aku dalam kesulitan, dalam kesusahan, dalam kesulitan ekonomi, tetanggaku sebelah dapat kelebihan yang berkah rezeki yang banyak, aku bergembira, alhamdulillah, syukur Allah berikan kenikmatan kepadanya. Ternyata ini penyebabnya orang tadi menjadi ahli surga. Di hatinya kadang ada iri dan dengki, kadang ada gil, buruk sangka, sakit hati lawan orang. Lihat orang lain dapat nikmat, alhamdulillah. Tukang beton ahli surga tadi, pada betonnya bagus, bersih, rapi. Awal ini sudah 2 hari betonnya.
di anu tuh di panas di basah habis saja sidinkan kedua lagi ada apa yang tadi alhamdulillah syukurnya barang paju kasihan dia 2 hari kan babayon kas habis dan sebasi pun bari panasnya ini ahli surga. Kawan lain dapat berkah dan berlebihan, alhamdulillah syukur. Jadi gembira orang lain dapat nikmat Allah, sedih orang lain dapat penderitaan. Ini orang ahli surga. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami cabut di hati orang perasaan dendam, iri, dengki, benci. Nah ada berkasih sayang. Ya rahmatullah. Yang diitihi gue hujan-hujan naik kita. Tulisannya sampai. Paling basah ada batu hujan. Nah ini orang surga. Jadi 3 macam sifat yang tertancap dalam diri kita. Yang pertama, merasa tidak ada lagi yang bisa menolong, yang membantu kita, yang menyelamatkan kita selain Allah. Terus menerus sih, jangan bahanoja. Setiap saat, setiap waktu, dikala kita lapangkah, dikala susahkah, apalagi dikala apa saja, kita kadang-kadang dikala lapangkan, ingat Allah. Dikala susah aja bergantung Tuhan. Tidak, setiap saat, setiap waktu, perasaan bergantung, bersandar, berhajat kepada Allah, bahwa tidak ada yang bisa menolong selain Allah. Ini satu. Yang kedua, perasaan hina, sehingga merasa tidak memiliki apa-apa. Tahulah pian apa rahasianya? Baitullah itu cuman batu yang disusun. Kenapa orang berdatang dan hendak ke sana? Orang mengikuti Baitullah itu tak tangis. Walaupun dia batu, tapi batu yang dimuliakan oleh Allah. Orang beriman sekali ke sana hendak 2, hendak 3, hendak 4, hendak terus. Kenapa? Karena Baitullah itu andaknya di dataran yang paling rendah. Ngarannya Bakkah itu dataran yang paling rendah. Kan kita lihat tuh gunung-gunung banyak. Nah, ada lembah. Makanya kalau hujan lebat, nah pertama banjir batu bulu itu Baitullah. Ternyata andaknya di dataran yang paling rendah. Allah muliakan Baitullah. Sifat tawadhu pada Baitullah. Imam Junaidi Al-Baghdadi ketika murid-muridnya selesai haji dan umrah, Sidin bertanya, "Hai murid-muridku, apa yang kalian perhatikan ketika kalian tawaf di Baitullah?" Apa jawab murid-murid pilihan dan dari ma'rifat? "Kami berputar mengelilingi Baitullah kayak pusaran air." Jadi orang tahu itu berputar mengelilingi Baitullah kayak pusaran air. Terus apa yang kalian lihat? Oh, lama-lama manusia yang banyak itu hilang guru. Padahal kami kadang lagi yang ada hanya Baitullah saja lagi. Terus apa yang kalian lagi? Oh, lama-kelamaan Baitullah pun hilang guru, nggak ada lagi. Kami kadang ada lagi Baitullah hilang. Yang nampak hanya kebesaran Allah. Ujar Junaidi Al-Baghdadi, haji kalian mabrur, umrah kalian makbul. Artinya ketika kita tawaf di Baitullah, hilangkan ego kita, melepaskan segala-galanya. Kita ini la haula wala quwwata illa billah. Makanya ulun kemarin waktu selesai umrah, mohon maaf nih panjang waktunya nih, tapi pengajian kita hanya nyambung umrah, nyambung bulan Maulid. Jalan pulang para jamaah yang umrah, kita boleh meninggalkan Ka'bah, boleh. Tetap tawaf wada babisah lawan Baitullah silahkan. Tapi
Jangan terpisah lawan Allah. Makna tawaf itu kita mengikat hati batin kita lawan Allah, selalu dengan Allah. Di mana lawan Allah? Imbah tawaf ini jangan pisah dari di mana ya lawan Allah terus. Ketika ziarah ke makam Nabi, pamitan kepada Rasulullah, kita boleh meninggalkan Madinah, tapi lawan Rasulullah jangan sepisahan. Bawa bulik Rasulullahnya. Ya, selalu kita bersama Rasulullah. Jadi umrah sekarang kan terakhir umrah kami. Mudah-mudahan kita doakan semua jamaah yang umrah jadi diterima oleh Allah. Akan tetapi kita kalau umrah jangan sekedar umrah saja, perlu belajar manasiknya, belajar kajiannya, mana umrah zahir, mana umrah batin. Sehingga kita datang ke sana bujur-bujur mengharap ridha Allah. Kita datang ke sana bujur-bujur melebur dosa, pulang kaya bayi baru lahir. Orang alamat umrah yang makbul itu imbah bulik umrah di bulik kampung, ibadahnya lebih baik, amalnya lebih baik, sholatnya terjaga, itu alamat umrahnya makbul. Ketika waktu umrah rajin sembahyang, ibadah rajin, imbah bulik kampung api sembahyang. Parai. Kenapa? Aku banyak menghubungi Allah Ta'ala. Sekali sholat di Masjidil Haram, pahalanya sama lawan 100.000 kali lipat. Amal 5 waktu berapa? 500.000 kali. Di berapa puluh kali aku latihan pada umurku. Ini tahu namanya. Ini rahasia umrah yang makbul. Seorang hamba merasa hina, merasa dina di hadrat Allah. Mudah-mudahan para jamaah kita umrah lagi nanti. Insyaallah umrah diperkirakan tanggal 19 Januari. Insyaallah akan umrah insyaallah. Dan kita doakan juga kawan-kawan kita yang membawa umrah semuanya dapat pertolongan Allah. Mereka yang mengajak umrah teratur yang membawa umrahnya yang mulia berat membawa orang menuju Allah. Seorang yang terpaksa karena benar-benar telah merasa tidak ada lagi yang dapat menolong kepadanya kecuali rahmat karunia Allah. Sebab ia sendiri telah begitu miskin dari segala apa yang dapat digunakan untuk memancingnya, apa-apa dari Allah. Maka hanya bergantung pada rahmat karunia Allah semata-mata. Maka dengan demikian ia merasa rendah hati, merasa hina betul. Sebab ia minta tetapi tanpa sesuatu yang diajukan untuk layak ia menerima pemberian itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La haula wala quwwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah semata-mata. Kalimat ini suatu kekayaan dari kekayaan surga. Berarti orang yang mempergunakannya kalimat ini maka ia bagaikan hidup dalam surga. Sebab ia merasa puas dengan jaminan Allah dan hikmah pemberian Allah. Jadi kalau kita hendak hidup dalam surga, sebenarnya hidup ini tenang, nyaman. Cuman pikiran kita jangan kusut, pikiran kita nang mucai, pikiran kita nang stres. Hidup ini lapang, senang, bahagia. Dada kita nang sempit. Mau mikir ini. Kenapa? Karena kita kan bergantung lawan Allah. Ayo para jamaah, supaya hidup kita ini tenang, Allah sayang lawan kita, duduk di hadrat Allah, dekat dengan Allah, maka hilangkan rasa ego kita, rasa kita mulia, rasa kita baik. Dalam arti kita orang yang paling hina, yang bergelimang dosa dan maksiat. Kita orang yang paling fakir, kada ada apa-apa. Apa yang dipersembahkan? Amal kada ada juga. Maka dia banyak amal. Jangan merasa amal kita. Lah mana isyarat wala dzikrullahi akbar. Zikir mengingat Allah itu paling ganar. Ujar Syekh ulama besar kita
Abdullah bin Abbas mentafsirkan ayat ini, wala dzikrullahi akbar, zikir Allah itu nang paling ganda. Mana zikir Allah nang paling ganda itu nang mana? Pada jamaah. Ketika kita berzikir, nang menggerak kita berzikir siapa? Allah. Nang menyuarakan muntung kita berzikir siapa? Allah. Lalu si hamba nang berzikir tadi merasa ada rasa inya lagi nang berzikir. Inya kau berzikir dengan tolongnya Allah. Nang menggerakkan muntungnya berzikir adalah Allah. Maka dia laku afal Allah. Maka dia berkata la ilaha illallah, perasaannya ini paling dalam. Haji Akbar. Kemudian hari Jumat itu benar pada syariat. Haji Akbar nang sebujurnya si Akbar nambah haji. Lain kita, amun masih kita nambah haji kecil. Siapa nang Akbar itu siapa? Nang menggerakkan kita tawaf siapa? Allah. Nama untuk kita baca labbaik Allahumma labbaik siapa? Berarti laku afalnya Allah, gawian Allah. Wukuf bil Arafah, wukuf berhenti Arafah, memandang yang lain yang dipandang hanya kebesaran Allah. Haji Akbar. Pakai gawian melepaskan benar-benar rasa fakir, hina, la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Ada kuat kuasa untuk menghindarkan diri dari maksiat. Ada kuat untuk berbuat taat kecuali dengan tolongnya Allah. Maka merasa gerak dan dia ini laku afal Allah Ta'ala. Nah, orang yang demikian sudah berada dalam surga sebelum surga. Barangkali para jamaah, ini saja dulu kajian kita sore ini. Yang dapat kita simpulkan dalam kajian ini 3 perkara orang menjadi kekasih Allah. Ingat ini baik-baik. Pertama, tidak merasa memiliki apa-apa. Ilmu milik Allah, harta milik Allah, amal ibadah milik Allah. Maka kita maka ada dalam Allah. Dan yang kedua, kita merasa orang yang paling hina. Memandang siapapun kita yang paling hina, yang bergelimang dosa. Yang ketiga, terpaksanya kita memandang tidak ada yang lain yang bisa menolong kita, siapapun, keluarga, siapapun, harta diri kita selain Allah. 3 ini tertanam dalam jiwa kita, maka pertolongan Allah akan datang kepada kita. 3 ini tertanam dalam diri kita, maka dia hampir dekat dengan Allah. Al-Fatihah.